Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran bahasa di SD. Anggota kelompok 4 ada saya sendiri, Listia Miranti, dengan NIM belakang 094. Lalu ada Ardana Prima Anggitasari sebagai pemateri dengan NIM belakang 092. Ada Nikmatul Jannah sebagai penanya jawab dengan NIM belakang 105 dan ada Fadila Marsha Afifah dengan NIM 122 sebagai notulen. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Ardana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi bahan ajar. Bahan ajar adalah segala jenis bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Dengan kata lain, bahan ajar adalah sarana pembelajaran yang memuat materi, metode, batasan, dan cara penilaian yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Bahan ajar dapat mengurangi beban guru serta saat menyajikan materi, sehingga guru mempunyai waktu lebih banyak untuk membimbing dan membantu siswa dalam pembelajaran. Bahan ajar bermanfaat membantu guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian terdapat jenis-jenis bahan ajar. Bahan ajar pandang atau visual yang terdiri atas bahan cetak, seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, foto atau gambar, dan non-cetak, seperti model atau markot. Kemudian bahan ajar dengan dengar atau audio, seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Kemudian yang ketiga, bahan ajar dipandang dengar audio visual seperti video compact disc, serta film. Lalu bahan ajar multimedia interaktif, seperti compact disc atau CD, multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web atau web-based learning material. Kemudian di sini ada prinsip memilih bahan ajar dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama ada prinsip relevansi. Adalah prinsip keterhubungan. Materi pembelajaran harus relevan atau memiliki kaitan dengan standar kualifikasi dan kompetensi inti. Misalnya jika kompetensi yang diharapkan sesuai dan dikuasai siswa adalah menghafal fakta, maka materi yang diajarkan harus berupa hafalan fakta. Kemudian prinsip konsistensi adalah prinsip keajegan. Apabila kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berjumlah 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus berjumlah 4 macam. Misalnya jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah keterampilan menulis 4 macam karangan, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi keterampilan menulis 4 macam karangan. Kemudian ada prinsip kecukupan, artinya bahan yang diajarkan harus cukup atau memadai untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu langkah-langkah memilih dan mengadaptasi bahan ajar dalam pembelajaran. Yang pertama ada mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam SK dan KD. Pendidik mengidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai siswa. Kemudian identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif secara rinci dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Serta aspek afektif meliputi pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian. Memilih materi yang sesuai dengan SK dan KD.
Pilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Perhatikan pula jumlah atau ruang lingkup yang cukup memadai sehingga mempermudah siswa dalam mencapai standar kompetensi. Lalu memilih sumber bahan ajar. Setelah jenis materi ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan sumber bahan ajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, media, dan sebagainya. Definisi media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat, metode, atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Media ini dapat berupa benda atau teknologi yang membantu dalam proses penyampaian informasi dan memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa. Jenis-jenis media pembelajaran ada media visual yang berupa gambar, grafik, diagram, peta, poster, dan model. Kemudian media audio berupa rekaman suara, radio, dan alat musik. Lalu audio visual berupa video, film, televisi, dan presentasi slide dengan suara. Kemudian media digital dan interaktif yaitu berupa perangkat lunak komputer, aplikasi pembelajaran, simulasi, dan media berbasis internet seperti e-learning. Media cetak seperti buku teks, majalah, koran, brosur, dan modul pembelajaran. Kemudian ada fungsi dan manfaat media pembelajaran dalam pembelajaran bahasa, yaitu media sebagai sumber belajar. Media pembelajaran bisa memberikan informasi tentang materi yang dipelajari siswa. Media pembelajaran juga dapat memberikan informasi yang menarik yang bisa menambah pengetahuan siswa di luar materi yang dipelajari. Pada fungsi semantik, media pembelajaran mampu menjelaskan simbol dan istilah tersebut dengan baik, bahkan dengan cara yang menarik. Lalu ada fungsi manipulatif, media pembelajaran mampu memberikan fungsi manipulatif yaitu bisa memanipulasi keadaan sesuai apa yang diharapkan pada tujuan pembelajaran. Fungsi fiksatif adalah fungsi yang berkenaan dengan kemampuan suatu media untuk menangkap, menyimpan, atau menyampaikan kembali suatu objek atau kejadian yang sudah lama terjadi. Fungsi distributif berkaitan dengan jangkauan yang bisa didapat melalui media pembelajaran. Fungsi psikologis terkait dengan atensi, afektif, kognitif, imajinatif, dan fungsi motivasi. Lalu yang terakhir, fungsi sosiokultural, yaitu kemampuan untuk mengatasi hambatan penyampaian pesan dikarenakan perbedaan kultur setiap siswa. Pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Elta Burhanuddin 2009, pengembangan media berbasis lingkungan dapat dilakukan oleh para guru agar pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Media berbasis lingkungan yang dapat dikembangkan oleh pendidik meliputi sekolah, perpustakaan, pasar tradisional, dan tempat wisata. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Nikmatul. Baik, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana cara memilih media pembelajaran yang tepat untuk gaya belajar yang berbeda? Silahkan untuk Burhan, apakah Burhan join di Zoom atau tidak ya? Baik, silakan untuk Nadia dijawab pertanyaannya. Apakah tadi sudah jelas pertanyaannya?
Baik, silakan untuk Digma. Apakah pertanyaannya sudah jelas tadi? Apakah perlu diulang kembali atau tidak? Untuk pertanyaannya bisa diulang lagi. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana cara memilih media pembelajaran yang tepat untuk gaya belajar yang berbeda? Apakah sudah jelas? Jelas, jelas. Izin menjawab, untuk memilih media pembelajaran yang tepat untuk gaya belajar yang berbeda, guru dapat mengikuti beberapa langkah seperti yang pertama, gunakan kuesioner gaya belajar untuk mengetahui gaya belajar siswa. Yang kedua, gunakan media berupa modul dengan warna pada kata atau kalimat yang penting dalam PPT. Lalu yang ketiga, siswa yang memiliki gaya belajar visual suka membaca. Yang ketiga, gunakan media berupa video yang berisi penjelasan tentang materi. Yang keempat, siswa yang memiliki gaya belajar auditori lebih mudah menyerap informasi pendengaran. Yang kelima, gunakan media berupa video tutorial yang mengajak siswa untuk melakukan kegiatan atau aktivitas fisik. Yang keenam, siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik lebih mudah menyerap informasi dengan melakukan kegiatan. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih jawabannya untuk Digma. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran? Silakan untuk Vidu, apakah pertanyaannya perlu diulang kembali? Iya, maaf, tolong diulang pertanyaannya. Baik, pertanyaannya yaitu, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran? Apakah sudah jelas? Sudah. Baik ya, untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan media pembelajaran, itu ada yang namanya faktor action, yaitu akses, cost, teknologi, interactivity, organization, dan novelty. Jadi untuk faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu akses dari pengembangan media pembelajarannya. Yang kedua itu di biaya yang perlu disiapkan untuk mengembangkan medianya. Berikutnya adalah teknologi yang digunakan dalam mengembangkannya. Yang kedua, yang keempat, maaf, interactivity, yaitu bagaimana penggunaan dari pengembangan media tersebut. Yang kedua itu adalah organization atau pengembang dari media tersebut. Demikian untuk jawaban yang dapat saya sampaikan, apakah dapat diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih untuk Vidu. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana menilai efektivitas bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar?
Baik, silakan untuk Joanna. Apakah pertanyaannya perlu diulang kembali atau tidak? Perlu diulang lagi pertanyaannya. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana menilai efektivitas bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Apakah sudah jelas? Jelas. Izin menjawab. Menilai efektivitas bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, guru dapat menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan sikap suatu gejala sosial yang tengah berlangsung pada saat pembelajaran. Yang kedua, guru dapat menggunakan indikator pembelajaran bermakna seperti keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran untuk mengetahui apakah bahan ajar yang digunakan dapat meningkatkan kemampuan siswa. Yang ketiga, guru dapat menggunakan pendekatan saintifik seperti pendekatan inquiry terbimbing untuk meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, guru dapat menggunakan analisis efektivitas belajar untuk mengetahui apakah terdapat kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang dituju. Dengan menggunakan beberapa metode ini, guru dapat menilai efektivitas bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih untuk Joanna. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara menggunakan bahan ajar bahasa secara efektif dalam proses belajar mengajar. Silakan untuk Nabila Rizkia, apakah join ke dalam Zoom? Iya, ada. Apakah pertanyaannya perlu diulang kembali? Iya, minta tolong untuk pertanyaannya diulang kembali. Baik, bagaimana cara menggunakan bahan ajar bahasa secara efektif dalam proses belajar mengajar? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah. Izin menjawab. Cara menggunakan bahan ajar secara efektif dalam proses belajar mengajar adalah yang pertama, dapat menyesuaikan materi dengan tingkat kemampuan siswa. Yang kedua, menggunakan variasi dalam aktivitas belajar seperti bermain peran, permainan, dan latihan menulis.
Kemudian bisa dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan memberi waktu untuk refleksi. Yang terakhir, pastikan bahan ajar tersebut relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Baik, apakah sudah cukup untuk Nabila Rizkia jawabannya? Sudah. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya kami membuka pertanyaan apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami. Mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, karena tidak ada pertanyaan, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.